Shalom mempelai Kristus. Haleluya. Kita senang bertemu kembali di acara ibadah Rabu kita pada saat senja yang indah ini. Haleluya, biarlah selalu Tuhan beserta kehidupan mempelai di zaman ini. Untuk kita hadir di tempat ini, mendengarkan Dia berbicara. Haleluya, dan Dia Allah yang selalu memberikan kita manna segar hingga tepat di akhir zaman ini. Haleluya. Saudaraku, saudara bagi berdiri, berdiam dan biarkanlah Allah bergerak. Haleluya, tanggallah pujian ini. Rencananya sangat sulit, sangat sulit kau lihat. Oh jangan ragu, berjalanlah. Dia ada di sana saat badai berkecamuk dan kau pun terhempas, saat sukar untuk memilih jalan yang akan tempuh. Berdiam, oh haleluya, biarkan Allah yang akan bergerak, layak kan bergerak, sebab saat tiada jalan, Dia sediakan jalan. Biarlah Allah bergerak saat musuh mengepung. Pasang laut bangkit. Oh di manakah Tuhan? Kau Tuhan, sobat takkan sesaatku. Allah tidak turun tangan. Istirahatlah, rahatlah dengan aman. Allah sedang bergerak. Rencananya sangat sulit, rencananya sangat sulit kau lihat. Jangan ragu, berjalanlah. Dia ada di sana, saat badai berkecamuk. Jalan yang akan kau tempuh, berdiam dan biarlah Allah yang akan bergerak dan bergerak. Sebab saat tiada jalan, Dia sediakan jalan. Musuh mengepung, tembok-tembok menghimpit, oh saat perang pasang surut pundak. Oh di manakah Tuhan? Tuhan, sobat takkan sesaatku. Allah tidak turun tangan. Istirahatlah dengan aman. Allah sedang bergerak.
Haleluya. Biarkanlah Allah bergerak di zaman ini. Dia sediakan jalan bagi mempelai untuk kita bisa berjalan menurut kehendaknya di zaman ini. Haleluya. Biarlah kehendak Tuhan yang selalu jadi dalam kehidupan mempelai. Haleluya, supaya rencana-rencananya Allah tidak pernah terhambat di dalam kehidupan kita di zaman ini. Haleluya. Kami serahkan Berdeni untuk berdoa. Haleluya, membuka ibadah kita. Kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat senja malam hari ini Tuhan. Kami kembali datang kepada Bapa yang baik, bahwa kamilah anak-anak-Mu Tuhan yang dan mempelai-Mu Tuhan yang telah mengetahui bahwa kepada siapa kami menyembah. Dan saat ini Tuhan kami datang Bapa yang baik, kami menyembah Allah kami yang hidup Tuhan, yang kami percaya Bapa yang baik. Engkau selalu menyertai kami, menuntun kami, yang selalu melingkupi kami Tuhan, sehingga kami saat ini boleh ada di tempat ini Tuhan, boleh hadir di tempat ini Tuhan. Dan baik Pak dimanapun berada Bapak yang baik yang menyambung ke tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami datang kemari Tuhan bukan karena diri kami Tuhan, tapi ada benih ilahi Tuhan yang telah Engkau tentukan Bapak yang baik dalam hidup kami Tuhan. Sehingga Bapak yang baik, Roh Kudus-Mu itu Tuhan yang menarik kami Tuhan, membawa kami untuk datang kepadamu Tuhan. Bapak yang baik, beribadah tempat ini Bapak yang baik. Inilah Bapak yang baik kehidupan kami Tuhan yang sesungguhnya Bapak, bahwa biarlah kami Bapak yang baik semakin hari dan semakin hari Tuhan, semakin dalam tuntunan-Mu Tuhan dan kasih-Mu Tuhan yang Kau berikan bagi kami Bapak yang baik. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak yang baik, kami datang kepadamu Tuhan, dan biarlah Bapak yang baik, kamilah anak-anak-Mu Tuhan yang telah mengambil keputusan seperti Rut Bapak yang baik. Walaupun orang si Melkisedek Tuhan, dia tidak mengetahui Bapak yang baik, tidak mengenalnya Tuhan, tapi ketika datang Bapak yang baik, bahwa Rut mengetahui Tuhan bahwa itulah panggilannya Bapak yang baik, dan dia mengambil keputusan Bapak yang baik untuk mengikutnya Bapak yang baik. Bapak yang baik, kami mengikut Engkau Tuhan karena kami melihat Tuhan nama kami Tuhan adalah kehidupan anak domba Bapak yang baik, dan kami melihat kepastian Bapak yang baik, mendapat kepastian Tuhan bahwa setiap janji-Mu Tuhan yang Kau sampaikan Tuhan, setiap firman-Mu yang Kau bentangkan Tuhan, itulah bagian diri kami Tuhan, warisan kami Bapak yang baik yang sesungguhnya Tuhan, yang dulunya Bapak yang baik Kau berikan bagi kami Tuhan, di mana kami Bapak yang baik telah mengetahui Tuhan bahwa dulunya kami bersama dengan Engkau Tuhan dalam pikiran-Mu Bapak yang baik. Bapak yang baik, inilah kami Bapak yang baik, orang-orang yang sangat selalu merindukan Engkau Bapak yang baik untuk menjamah hidup kami Tuhan. Bapak yang baik, kami masih hidup di bumi ini Tuhan, masih mengembara di bumi ini Tuhan, pengharapan dan inspirasi, dan biarlah kami bersandar Tuhan kepadamu Bapak yang baik, karena Engkau adalah batu karang kami Tuhan, batu karang keselamatan Bapak yang baik, yang berikan kami Bapak yang baik kekuatan untuk tetap berjalan Tuhan sampai Engkau datang Bapak yang baik, sampai kami kepada pengangkatan itu Bapak yang baik. Kami akan terus memandang ke atas Tuhan dan tertuju kepadamu Tuhan, dan kami akan tetap prioritaskan diri-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Bapak yang baik, biarlah dalam setiap kehidupan kami Tuhan, dimanapun berada Tuhan, ketika kami berada di lapangan Tuhan, dalam apapun Tuhan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami Tuhan, kami dapat mengambil keputusan Tuhan sesuai dengan rencana-Mu Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, kami hanya ingin berserah Tuhan. Biarlah kami saat ini datang Tuhan, ketika firman-Mu Tuhan dibentangkan Tuhan, itu boleh kami makan Tuhan dan menjadi daging dalam hidup kami Tuhan, sehingga firman itu menyatu Bapak yang baik, dan kehidupan Kristus itu Bapak yang baik menjadi satu dengan hidup kami Tuhan, karena Engkau ingin berdiam Tuhan dalam hidup kami Tuhan, bergerak dalam hidup kami Tuhan. Biarlah kami hanya berserah Tuhan dan berdiam, biarkan Roh-Mu bergerak Tuhan, bebas leluasa dalam hidup kami Tuhan. Mungkin masih ada hal-hal yang menghalangi kami Tuhan, biarlah Engkau Tuhan yang Roh Kudus-Mu Tuhan, hanya kami bersandar Tuhan, kami percaya Roh Kudus-Mu mampu Tuhan untuk menghalau itu semua Tuhan, sehingga Engkau boleh leluasa Tuhan untuk berdiam, bergerak dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami datang hanya kepadamu Tuhan, dan biarlah Bapak yang baik, Bapak yang baik, Engkau hadir saat ini Tuhan, melihat kami semuanya Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Engkau kiranya juga Tuhan menolong Tuhan pastor kami Tuhan yang saat ini Tuhan, biarlah ketika menyampaikan firman Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu
dan inspirasi Tuhan dan ilham dari surgawi Tuhan, biarlah melingkupi hamba-Mu Tuhan, untuk memberikan kami makan Bapa yang baik, membawa kami tetap Bapa yang baik untuk semakin lebih sempurna lagi Tuhan di ladang penggembalaan ini Tuhan, yang Kau percayakan bagi gembala kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, mungkin hamba manusia biasa Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, inilah rangkap yang kedua Tuhan, Kau berdiam dalam kulit manusia Tuhan. Kami percaya itu Tuhan, kami percaya Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan, Kau berdiam di balik kulit hamba-Mu Tuhan, sehingga Engkau yang bekerja Tuhan, dan Engkau menjamah, dan Engkau tetap memberikan pewahyuan, dan biarlah Engkau berbicara Tuhan di balik mimbar ini untuk mengajar kami, berfellowship dengan kami Tuhan buat saat senja malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap kami Tuhan, yang dari usia kecil Tuhan sampai dengan orang tua Tuhan. Kau berikan kami pewahyuan lebih lagi Tuhan, bahwa kami Tuhan hidup di menit-menit terakhir ini Tuhan, biarlah kami Tuhan semakin menyerahkan diri kami, Tuhan, semakin lebih lagi bersungguh-sungguh Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami hanya berserah Tuhan dan merendahkan diri Tuhan di hadapan Bapa yang baik. Haleluya, haleluya. Kiranya Kau juga memberkati Tuhan setiap pelayan-Mu Tuhan buat hari ini Tuhan, yang mengambil bagian Tuhan untuk melayani Engkau Bapa yang baik, bekerja di ladang-Mu Tuhan, untuk menyelesaikan setiap program pengurusan Bapa yang baik. Engkau berkati Tuhan setiap pemain musik Tuhan, operator, dan semuanya Tuhan, kebersihan Tuhan, dan song leader Tuhan, bermarbun Tuhan, Kau urapi juga Tuhan Bapa yang baik, untuk tetap menghadirkan suasana surgawi Tuhan saat ini Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan, Kau memakai hamba-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, dan Kau berkati setiap jemaat-Mu yang ada dimanapun berada Tuhan, di perhimpunan Tuhan, baik yang ada di Bagan Batu, perhimpunan di Bagan Batu Tuhan, baik Opung yang di Poki Tuhan, Tanjung Medan Tuhan, di Lampung Tuhan, di Pekanbaru Bapa yang baik, dan setiap yang menyambung pertama kali melihat dari YouTube Tuhan, Kau berkati Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Inilah kami Tuhan, inilah ibadah Tuhan, dan inilah tahun Yobel kami Tuhan, pembebasan Bapa yang baik, dan kami telah melihat bahwa kami percaya Bapa yang baik, Engkau hadir di sini Tuhan, untuk memberkati kami semua Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Yesus kami telah bersyukur, bersama kita katakan Haleluya, silakan duduk saudaraku. Haleluya, dibenarkan kita angkat lagu pujian ini. Seringkali aku berbuat salah, Dia tahu, namun jauh di dalam jiwaku ku menyesal dengan jujur, menangis Tuhan, ampuniku, sudikah Engkau lagi, oh dibenarkan, oh haleluya, dibenarkan. Janjikan bahwa ku akan berkemenangan, namun ku tahu kadang ku terjatuh, dan tawarlah hatiku, bagikan rajawan pun hidupkan jiwaku, kan ku tahu berlaku dibenarkan, oh dibenarkan. Tuhan pandang kau sempurna, tanpa cacat
sejak dulu tidak pernah kita lakukan itu. Amin. Haleluya. Makanya kita di zaman ini kita dibenarkan oleh karena perbuatan kita. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Tak lama lagi Tuhanku datanglah yang kedua kalinya untuk menjemput mempelai wanita. Haleluya. Kita mau bertemu di udara di zaman ini. Angkatlah pujian ini, Maranatha. Lama lagi Tuhanku datang yang kedua kalinya untuk menjemput kita mempelainya. Bertemu di udara, kita akan diubahkan, diubah sekejap mata, mengenakan tubuh mulia. Teopanimu sedang memanggilmu, mari mendepannya. Waktunya kita pulang ke tanah perjanjian. Eden yang dipulihkan, negeri indah dan permai. Tiada lagi waktu di sana. Haleluya. Tiada lagi waktu di sana dapat memisahkan kita. Selamanya kita akan bersama menikmati hadiratnya. Haleluya. Maranatha, Maranatha, datanglah, oh mempelai priaku. Kami siap sedia menanti kedatanganmu. Tiada lagi waktu di sana, tiada lagi waktu di sana memisahkan kita. Hanya kita akan bersama menikmati hadiratnya. Oh Maranatha, Maranatha, datanglah, oh mempelai priaku. Kami siap sedia menanti kedatanganmu. Waktunya kita pulang ke tanah perjanjian. Eden yang dipulihkan, negeri indah dan permai. Eden yang dipulihkan, negeri indah dan permai. Haleluya. Tak lama lagi kita akan pulang ke Eden yang dipulihkan di zaman ini. Haleluya. Saudara akan bersuka cita di sana, bisa berjumpa dengan saudaramu. Haleluya. Dan semua kita berjumpa di Eden yang dipulihkan di zaman ini. Haleluya. Amin. Kerinduan yang murni dari kehidupan mempelai. Kita hadir di tempat ini hanya untuk mendengarkan dia berbicara. Amin. Tidak ada yang lain kerinduan kita, hanya mendengarkan Mesias, Allah yang hidup, yang memakai tubuh manusia di zaman ini untuk berbicara, menyampaikan pesan kepada saudaraku yang mulia. Amin. Saudara siap? Haleluya. Itulah kerinduan kita. Saudaraku siap untuk bangkit berdiri? Haleluya. Kita angkatlah pujian ini, hati yang murni.
hati yang murni, hati yang mau turut padamu. Oh, ku rindu hati yang murni, yang sungguh mau turut padamu. Oh, firman-Mu menjaga, firman-Mu menjaga hatiku dari dosa. Kau memerintah di dalam hatiku, hati yang mengasihi, terangkan Kau Tuhan, penyembahan yang harus dikenal. Oh, ku rindu hati yang murni, hati yang mau turut padamu. Oh, ku rindu hati yang murni, yang sungguh mau turut padamu. Hati tanpa dosa, hati tanpa dosa, firman-Mu di dalamnya, hati yang tak berbagi. Oh, tempat Kau memerintah, Kau memerintah, hati yang mengasihi, terangkan Kau Tuhan, penyembahan yang harus dikenal. Oh, firman-Mu, firman-Mu menjaga hatiku dari dosa, dan Kau memerintah. Penyembahan yang harum, penyembahan yang milikilah hati kami Tuhan, supaya hati kami hati yang rindu mengasihi firman-Mu di zaman ini, dan itu adalah persembahan yang naik sampai ke tahta-Mu. Oleh karenanya Tuhan Yesus, kami datang menyerahkan itu ke dalam Engkau, Bapa yang baik, dengan langkah tubuh fisik kami yang berada di tempat ini, juga yang ada di tempat lain, hanya menyerahkan hidup kami kepada Engkau di zaman ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan, karena ini adalah zaman kegelapan. Kalau Engkau tidak menjaga hati kami, maka itu akan didiami yang lain, dan kami mau firman-Mu menjaga kami. Dan kumandangkan firman-Mu, Tuhan, berapa lama lagi kami ada di bumi saat ini, masuk di dalam janji yang kudus, pengangkatan. Kami yakin bahwa firman-Mu mampu menjaga kami sampai ke waktu, ujung waktu tersebut, Bapa yang baik. Itu makanya tak bosan-bosan kami selalu datang ke tempat ini, karena memang inilah jati diri kami, yaitu menyembah Engkau senantiasa. Itulah Tuhan diri kami yang sesungguhnya, diri kami yang asli. Setelah Engkau mengeluarkan kami dari Mesir, karena di Mesir kami tidak bisa beribadah dengan baik dan sempurna, tapi di sini kami beribadah Tuhan, mempersembahkan tubuh kami kepada Engkau saat ini.
itu adalah persembahan yang wangi di hadapan Tuhan. Berkati kami semua, saudara-saudariku yang di Bagan Batu dan dimanapun berada, kiranya Tuhan memberkati. Berkati hamba-Mu untuk membagikan firman-Mu pada saat ini. Doa dan permohonan kami dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami juga berdoa buat Opu Raden yang dalam keadaan sakit. Kami serahkan Sister tua ini ke dalam tangan-Mu, Bapa yang baik. Biar Engkau semakin membawa dia terus, Tuhan, Bapa yang baik, untuk berharap hanya kepada Engkau, Tuhan. Haleluya, sehingga tak satu pun penyakit yang mampu membuat dia untuk kendor dan takut, tapi dia mau terbang terus. Terima kasih. Dan permohonan kami, Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Shalom. Haleluya. Tuhan berkati saudara-saudariku, keluarga Allah yang sudah dikumpulkan Allah, ditentukan di zaman ini untuk mendengarkan Dia dengan baik dan sempurna, karena saat ini pendengaran kita sudah dipulihkan, pandangan kita sudah dipulihkan, sehingga kita benar-benar adalah orang yang dipulihkan di zaman ini, saudara-saudariku. Ya, baik ya, senang kembali ada di sini bersama kita sekalian. Ya, Tuhan berkati. Dan saudara-saudariku yang menyambung lewat HP, YouTube, kami serahkan juga semuanya kepada Tuhan, supaya Tuhan yang benar-benar menjamah pengertian, ya, pewahyuan yang sudah Tuhan berikan bagi kami di tempat ini dan bagi saudara juga, supaya ya Tuhan memberikan pewahyuan. Terima kasih. Ya, baik, langsung aja kita akan buka kitab kita dari Kejadian pasal yang pertama. Kejadian pertama ayat 1, 2 dan ayat yang ketiga dan keempat. Kejadian pasal 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Silakan duduk. Ya, kita melihat di sini, saudaraku, bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi berarti itulah pekerjaan Allah yang kita lihat di sini. Lalu saudaraku, dikatakan di ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kalau memang dulunya bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, berarti rata semuanya. Tapi sudah lihat bumi yang sekarang sudah jadi semuanya seperti ini. Jadi apakah terlampau sukar bagi Allah untuk meratakan dunia ini lagi? Karena memang pada mulanya dunia ini adalah kosong dan gelap gulita, rata, tidak ada yang lain selain Dia sendiri. Jadi apakah terlampau sukar bagi Dia untuk meratakan? Saya rasa tanpa bom pun bisa diratakan Dia, ya kan? Tanpa senjata hipersoniknya pun bisa diratakan Dia, saudaraku. Dan kita melihat bahwa
di zaman ini saudaraku banyak yang sudah berkuasa di muka bumi ini. Makanya Tuhan berkata bahwa pedagang-pedagang Asyur akan lenyap, kekayaannya akan lenyap, dan kekuatan raja-raja pun akan lenyap, dan kota yang sangat megah pun di seluruh dunia ini akan hancur. Saudaraku, seperti apa yang dinubuatkan nabinya bahwa Los Angeles akan hancur, saudaraku, karena memang pada mulanya kita tahu bahwa bumi ini rata, saudaraku. Jadi tidak terlampau sukar bagi Tuhan untuk membuat raja-raja turun dari tahtanya, untuk membuat pedagang anjlok, dagangnya tidak laku, dan untuk membuat kota menjadi anjlok, saudaraku, dan kota itu menjadi sunyi, sepi. Ya, dan kita melihat, saudaraku, karena tidak ada pada mulanya selain daripada Tuhan, selain daripada firman Tuhan sendiri. Itulah pada mulanya, saudaraku. Baik, kita buka dulu. Si Yesayas juga berkata tentang pada mulanya, saudaraku, atau Mazmur 102 ayat yang ke-25. Apa nyanyian Raja Daud ini? Mazmur 102 ayat yang ke-25. Aku berkata, ya Allahku, janganlah mengambil aku pada pertengahan umurku. Mazmur 102 ayat yang ke-25. Atau di bahasa Inggrisnya 25, bahasa Indonesia 26. Dahulu ya sudah kau letakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Jadi Tuhan yang meletakkan dasar bumi, langit adalah buatan tangan Allah sendiri. Jadi banyak orang yang ingin mengukur langit, dan banyak orang yang tahu di mana letak dasar bumi ini. Tapi semuanya kalau kita melihat, ilmuwan hanya menghasilkan kebodohan belaka, saudaraku. Dan kalau kita melihat saat ini bahwa bumi ini tidak berdasar, tapi Alkitab berkata bumi ini ada dasarnya, dan dasarnya adalah Tuhan yang meletakkan. Amin, saudaraku, itu Alkitab katakan. Baik, Yesayas 41, 42 ayat 1. Yesayas 40 ayat 21. Ayat 21. Ya, ayat yang ke-21. Yesaya 40 ayat 21. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan ya kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Jadi saudaraku, ini adalah pertanyaan kepada mempelai wanita. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahu kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi
diletakkan. Kalau ilmuwan saudaraku hanya menghasilkan uh, pengertian yang tidak pasti, karena ilmuwan berkata bahwa ada tulang-tulang binatang yang mereka temukan sudah jutaan tahun, dan ada juga hal-hal yang lain yang sudah mereka temukan juga jutaan tahun. Padahal Allah menciptakan langit dan bumi, dan Allah menciptakan isinya. Saudaraku, berfirman adalah baru 6.000 tahun yang lalu, padahal ilmuwan berkata sudah jutaan tahun. Dan itu makanya saudaraku, sains semakin membuat manusia jauh daripada firman Tuhan karena penemuan ilmunya. Karena sains adalah keturunannya si Kain, Kain adalah bapaknya sains, pengetahuan di zaman ini. Baik saudaraku, dan kalau pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan kalau semua isinya adalah Allah yang membuat, tentu kita sudah harus, segala sesuatu yang kita lihat, kita sudah harus berpaling kepada Kristus. Supaya kita tahu, oh ini, saudara sudah harus lihat. Saudara lihat rumput, harus saudara temukan Kristus, pencipta Allah di situ. Saudara lihat matahari, saudara lihat Kristus pencipta di situ. Saudara lihat semuanya yang ada di kolong langit ini, kalau saudara lihat, saudara sudah harus tahu bahwa itu adalah Kristus, itu adalah Tuhan. Amin. Jadi kalau saudara membaca Kejadian, sekaranglah saatnya saudara berpaling kepada Kristus. Dan saudara harus tahu seluk-beluknya Kristus hingga sampai kepada saudara, dan seluk-beluknya Tuhan, apa yang dikerjakan Tuhan di dalam diri kita. Kita harus bisa mengerti begini. Ya, karena Branham sudah khotbahkan di 7 zaman gereja, salah satu zaman ada seluk-beluknya setan yang menguasai mereka, tapi kita juga harus tahu seluk-beluknya Tuhan. Sehingga saudaraku, inilah zamannya mempelai wanita melihat di sana ada Kristus, di sana ada Kristus, di sini ada Kristus. Saudaraku, ya, baik. Dan Allah selamanya sudah selalu ya menempatkannya bagi miliknya, menempatkan ciptaannya bagi miliknya, saudaraku. Dan kita melihat bahwa Tuhan tempatkan semuanya. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak beriman kepada Tuhan. Kalau kita sudah tahu pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan tidak ada alasan bagi kita, kalau Tuhan berkata, kalau Tuhan murka menghancurkan bumi ini, tidak ada alasan tidak percaya bagi kita. Karena pada mulanya juga langit ini adalah, bumi ini adalah kosong dan gelap gulita, menutupi samudra raya, saudaraku. Ya, baik. Dan kalau kita melihat bahwa berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Dan saudaraku, kalau kita melihat pekerjaannya Tuhan, bahwa pekerjaannya Tuhan adalah saling mendukung satu sama yang lain. Ya, saling mendukung satu sama yang lain. Itu makanya Branham bilang, saudaraku, apa yang dikatakan dia, bahwa pekerjaan Tuhan ini adalah pekerjaan yang saling membutuhkan satu sama yang lain. Ya. Dan kalau kita melihat, karena semua berkaitan dengan Allah, di khotbahnya berpihak kepada Kristus, paragraf 13. Nah, saya berpikir sendiri, itu bukan untuk saya, itu bukan itu tidak ada kaitannya dengan saya. Akan tetapi apapun yang berkaitan dengan Allah adalah bagian dari saya. Kalau kita tahu bahwa pada mulanya adalah firman, kalau kita tahu bahwa semua Tuhan menciptakan dan kita adalah firman, berarti kita pun harus tahu bahwa
Adapun saya berkaitan dengan Allah adalah bagian dari Allah. Tidak soal jika itu adalah apapun yang ada untuk anak-anak Allah, itu adalah untuk saya. Apakah itu adalah tugas saya untuk melakukan ini atau melakukan itu? Itu adalah tugas saya untuk melihat kepada warisan Allah tanpa menghiraukan apapun, karena memang semua yang Tuhan ciptakan bagi kita, saudaraku, adalah untuk kita bisa melihat Allah ada di dalam ciptaannya tersebut. Ya, seperti yang Anda katakan, baiklah, seperti ada dahulu seorang anak kecil berkata, ya, dikatakan urusan saya seperti ini. Orang luar bekerja, dikatakan saudaraku seperti ini, urusan saya adalah hanya untuk mengambil kayu sampai di rumah. Udah sampai di rumah, siapa mau mengkampak, siapa mau membelahnya, itu terserah, lalu kutinggalkan sajalah. Lalu saudaraku, biarlah seperti itu, mau dikampak mau tidak, itu urusannya. Itu dikatakan saudaraku, itu adalah orang dunia. Jika mereka berkata, baiklah Pran, seharusnya sudah pergi dan mengambil air, itu bukan urusan saya. Tetapi Pran tidak mengambil air itu adalah urusan saya, Anda untuk menjaga air itu. Nah, itu saja caranya. Jadi beda cara pekerjaan dunia, beda cara pekerjaannya Allah. Dan cara pekerjaannya Allah lah yang masuk ke tengah-tengah gereja lokal, saudaraku. Makanya Branham mengembalikan gereja itu, Tuhan di dalam dirinya mengembalikan gereja itu kepada posisinya yang semula. Kalau pekerjaan orang luar, contohnya saudaraku seperti yang tadi, si anu ngambil kayu lalu diletakkan di situ, mau dikampak mau tidak, mau busuk terserah. Tapi Branham mengajarkan tidak demikian pekerjaannya Tuhan, karena pekerjaannya Tuhan, kalau si anu mau ngambil air, saudaraku, mau mengangkatnya, mau dipindahkan ke sana, rupanya dia belum bisa mengambil, saudara ada di sana, saudara berkewajiban untuk menjaga itu supaya jangan diambil orang, menunggu dia datang. Jadi saudara tidak bisa bilang seperti ini, ya udahlah, tugas dia mau hilang mau bagaimana itu terserah dia. Itu bukan pekerjaannya Tuhan. Jadi lihat saudaraku, ya kan, pekerjaannya Tuhan, Tuhan menciptakan terang supaya satu sama yang lain berkaitan, mendukung, saling mendukung. Ya, jadi kita pun yang sudah datang ke sini keluarga Allah, ada di gereja lokal ini, maka pekerjaan juga semuanya saling mendukung, saling menopang satu sama yang lain. Jadi satu tidak bisa bilang kok mati listrik, ya udah urusan sianu, saudara pun taunya sebenarnya. Saudara pun harus bisa bagaimana, ya saudaraku, bagian kebersihan segala macam, saudaraku, itu saling menopang satu sama yang lain. Ya, saudara baca itu, saudaraku, apa yang dikatakan Branham. Ya, Anda perhatikan saudaraku, dikatakan di situ, saya baca, Anda mendapati bahwa ketika Anda berurusan di antara para minister, di antara para pengusaha, di antara pondok-pondok, kemanapun Anda pergi, di mana Anda mendapati sekelompok orang, Anda punya ide yang berbeda, dan oleh sebab itu Anda harus memiliki satu orang yang Anda percayai dan memilih orang tersebut semuanya bekerja sama dengannya. Jadi urusan gereja keluar, kalau ada menemui orang-orang di luar, kalau ada dari kita yang diutus untuk ke sana, kita wajib mendukung, dan kita tidak berkata ya udah itu pekerjaan dia, ya. Jadi kita wajib mendukung. Itu maksudnya di sini. Disamakan seperti ini, sama seperti di dalam ketenteraan. Anda harus memiliki seorang yang adalah seorang jenderal, ya. Itulah markas besarnya. Kapten mengatakan begini, dialah kapten dari kelompok itu.
Tetapi kemudian jenderal itu bisa mengubah perintah-perintah kapten itu, saudaraku. Jadi di lapangan ada kapten, tapi ada jenderal. Kalau kapten mengatakan peraturan, maka jenderal bisa mengubah peraturan tersebut. Ya, karena jenderal adalah yang tertinggi. Dan kepala komando adalah jenderal itu, tentu saja. Siapa itu? Ialah Yesus Kristus. Ya, jenderal kita adalah Yesus Kristus. Ada di dalam gereja dan para ministernya adalah kapten-kapten, ya, maskapainya yang mewakili dia di sini di bumi. Jadi kita mempunyai satu jenderal bintang 5 kita, yaitu Kristus, dan kita kapten-kaptennya, pekerja-pekerjanya di bumi. Tapi kalau jenderal bilang begini, maka jenderal yang bisa mengubah peraturan, saudaraku. Saudara masih connect? Kerjasama yang baik maksudnya di sini. Amin. Di dalam gereja Tuhan, karena Tuhan dalam penciptaannya juga adalah saling menopang, saling mendukung satu sama yang lain. Jadi sistem penciptaan bumi ini, saudaraku, maka kita juga harus bisa lihat itu di dalam gereja lokal dan lihat segala sesuatu yang diciptakan adalah kita melihat Kristus. Saudara melihat rumput adalah Kristus, saudara melihat matahari adalah Kristus. Seianya di gereja lokal juga kita harus sama seperti itu, saudaraku, ya. Baik. Dan mereka sudah mencoba banyak hal, ya. Maksudnya, saudaraku, di dalam tabernakelnya Branham, saudaraku, banyak orang mencoba untuk membuat aturan-aturan yang lain dan merusak gereja tersebut. Tapi Branham tetap berdoa kepada Tuhan, saudaraku, dan dia katakan, itu makanya saya tidak terlepas dari tabernakel ini, karena bukan untuk nama saya dibesarkan, tapi untuk menjaganya tetap utuh dan sempurna, saudaraku. Paragraf 20 dikatakan dia. Dan kemudian sebagaimana saya melihatnya sekarang, masuk ke tempat sebagaimana ia adanya, ya, dan 20 apa atau 12. Dan kita sedang hidup di sebuah masa yang besar. Saya masih tertarik untuk mengatakan sesuatu tentang gereja ini. Paham? Sebab gereja ini adalah bagian dari diri saya. Tidak soal apakah saya ada di sini atau tidak. Ini masih bagian dari diri saya. Dan adalah kewajiban saya untuk melihat gereja ini di mana ia beroperasi dengan bersih, jelas, dan yang terbaik yang bisa saya perbuat bagi kerajaan Allah. Jadi bukan untuk meninggikan diri, tapi demi membuat gereja itu bersih. Amin. Untuk kerajaan Allah. Itu maksudnya Branham, saudaraku. Jadi kita pun sudah berpikir bahwa gereja ini bukan miliknya pastor. Gereja ini adalah miliknya Tuhan. Jadi apa yang kita usahakan supaya membuat gereja ini tetap bersih, saudaraku, beroperasi dengan jelas, supaya kita bisa melihat semuanya ada Kristus. Dan seorang pastor hanya memperkenalkan Kristus dan membawa jemaat kepada Kristus, saudaraku. Dan itu makanya di atas, di awal berpaling kepada Yesus, dan pengkhotbah pun harus memang berpaling kepada Yesus, bukan kepada yang lain. Berarti membawa jemaat kepada Yesus. Dan lihat di atas disebut dia bahwa laki-laki ini sudah ditugaskan Tuhan untuk bagaimana? Untuk memberikan makan kawanan domba Allah, jemaatnya Allah, miliknya Allah, saudaraku. Ya, saya sengaja sampaikan kutipan ini supaya saudara bisa melihat hal itu. Jadi tidak ada meninggikan pribadi, tapi supaya menjaga tetap bersih. Dan saya ulangi baca, saudaraku, dan adalah kewajiban saya untuk melihat gereja ini di mana ia beroperasi dengan bersih, jelas, dan yang terbaik yang bisa saya perbuat bagi kerajaan Allah. Dan saya sangat bersyukur, ya,
di mana pada hari-hari ini saya melihat gereja ini memiliki satelit-satelit kecil. Berarti sudah seperti sekarang dengan gerejanya Branham sudah ada hubungan koneksi dengan perhimpunan-perhimpunan yang lain, saudaraku. Dan di situ ada juga yang ditunjuk menjadi operator-operatornya di tempat-tempat yang lain. Ya, selagi zamannya Branham, cara yang seperti kita buat ini adalah sangat mahal karena lewat telepon, satu-satunya adalah telepon. Telepon pada waktu itu sangat begitu mahal, tapi itu pun sudah mereka tempuh, saudaraku. Ya, baik. Paragraf 22. Saya sudah mencoba menemukan sekarang dan saya sudah belajar. Saya sudah memberi tahu hal itu di hadapan jemaat saya, sudah mempelajari gereja mula-mula. Perhatikan ini. Dan saya memperlihatkan cara di mana orang-orang yang diurapi itu dulu, saudaraku, mempersiapkan rumah Tuhan dan aturan penyembahan Tuhan di dalam rumah itu. Dan hal itu benar-benar menerpa saya. Sungguh bagus. Dan saya berkhotbah di sini tempo hari dan mengenai subjek Joel pasal 2. Masih ingat Joel pasal 2 tentang pemulihan. Joel pasal 1 adalah gereja yang dirusak. Joel pasal 2 adalah pemulihan. Aku akan memulihkan, firman Tuhan, semua tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh ulat pindahan dan ulat pelompat dan ulat pelahap dan seterusnya. Dan saya mulai mempelajari hal itu tentang apa yang orang-orang ini lakukan dulu dan cara bagaimana mereka menjadi gereja itu, menjaga gereja itu di mana Allah sudah memberikan pengawasan bagi mereka lewat orang-orangnya. Dan saudaraku, dari situnya Nabi kita belajar bagaimana cara mengawasi gereja tersebut. Karena mengawasi gereja tidak terlepas dari manusia. Jadi dengan kata lain adalah antara kerjasama fisik dengan roh Allah. Sehingga Branham belajar bagaimana cara mengawasi gereja tersebut tetap benar, sempurna di hadapannya Tuhan. Dan dia belajar dari orang-orang yang terdahulu, saudaraku. Ya, tapi karena kita tahu bahwa di setiap zaman Tuhan selalu berurusan dengan mempelai wanitanya. Baik, ya. Paragraf 24 di situ. Dan saya percaya bahwa semua ini mempunyai waktu yang terus berjalan, menanti, tetapi ini sedang menantikan sebuah waktu bagi kitab suci untuk digenapi sampai segala sesuatunya menjadi besar, menjadi benar. Segala sesuatunya berada di dalam aturannya. Ya, menanti. Branham menanti supaya segala sesuatu benar dan di dalam aturan. Ternyata Tuhan membawa dia kepada gereja Yerusalem, gereja mula-mula. Itulah aturan gereja yang benar dan itulah aturan gereja yang sempurna. Dan waktunya tepat, saudaraku. Seringkali, perhatikan, seringkali kita bertindak tidak sabar seperti seorang anak kecil. Anak kecil selalu tidak sabar, saudaraku, ya, karena kita bilang pun tunggu. Dia tidak ngerti apa kata tunggu. Ya, makanya kalau saudara emosi menghadapi anak-anak, ya jadilah terus. Karena memang saudaraku, anak-anak seperti itu. Tapi Branham mempunyai pengalaman, dia sabar, saudaraku. Untuk apa? Menanti supaya gereja itu benar-benar beroperasi dengan benar. Bagaimana Roh Kudus mengaturkan kepada dia sehingga dia tidak mencontek, mengadopsi gereja-gereja di zaman itu. Walaupun sudah banyak gereja yang dia jalani. Mungkin dia jalani ke sana, gereja A, gereja B,
Saudaraku, ribuan gereja yang sudah dijalani dia tidak mengadopsi, dia tidak pernah meniru itu. Tapi dia butuh duduk berdoa kepada Tuhan bagaimana supaya dia bisa mengoperasikan di dalam gereja Allah yang benar. Ya, jawabannya adalah pemulihan. Jawabannya adalah gereja Pentakosta, saudaraku. Amin. Branham mengajari kita supaya kita juga sadar akan kesabaran ini. Maka dikatakan, saudaraku, ya, kita besar berada di dalam penantian yang besar. Kita besar berada di dalam penantian yang besar. Sebesar apa, saudara? 10.000 dunia. Itulah nilai kita. Amin. Sebesar apa penantian saudara? Adalah kehidupan kekal. Makanya berbeda, kita besar, ya, berada di dalam penantian yang besar. Dan seringkali melompat mendahului, perhatikan itu. Tidak sabar mendahului, saudaraku. Dan hal itu hanya menghalangi pekerjaan itu. Ketidaksabaran terkadang menghalangi pekerjaannya Tuhan. Ketidaksabaran terkadang menghalangi berkat. Ketidaksabaran terkadang menghalangi pekerjaan Tuhan. Sampai pekerjaan itu mulai terhenti karena ketidaksabaran. Kita hanya harus bergerak dengan sikap hormat, memiliki suatu tujuan di dalam hati di mana Allah, jika Dia ingin sekali memakai kita di dalam hal anu-anu, maksud anu itu buatlah di dalam dirimu. Kalau kita memang dipakai Tuhan dalam hal untuk mengerjakan ini, kan begitu. Kalau saya dipakai Tuhan dalam hal untuk berkhotbah, kalau saudara mau dipakai Tuhan dalam hal untuk itu segala macam, itu maksudnya. Amin. Bersabarlah, saudaraku. Caranya di sini, jika Dia ingin sekali memakai kita di dalam hal ini dan itu, sudah bisa kaitkan sehari-hari. Amin. Ya, saudaraku. Tetapi tunggulah sampai Dia membuka jalan. Sebab Dia harus pergi mendahului kita. Ingat itu, saudaraku. Tunggu sampai Dia membuka jalan. Makanya duduk berdoa. Amin. Berdoa, saudaraku. Apakah saudara masih memelihara doamu? Setiap pagi, semua bersihkan saluran berkat dan saluran pentil, tahu pentil angin. Amin. Supaya jangan macet. Supaya apa? Supaya setiap hari Anda bisa melepaskan tekanan. Kalau Anda enggak bisa lepaskan tekanan, Anda akan stres menghadapi zaman ini, saudaraku. Amin. Saudaraku, kok bisa stres? Oh, bisa, karena Anda memaksa orang untuk datang ke dalam pesan. Makanya saudara jadi stres. Kok enggak mau dia ya? Kan begitu kan? Anda enggak stres dengan hal-hal yang lain, dengan hal ini juga bisa, saudaraku. Iya, perhatikan. Dan hal yang lain, saudaraku. Tunggu sampai Allah berada di depan. Oh, Branham mengingatkan, ingat, Daud yang pergi ke medan perang pada malam itu, dia letih dengan pertempuran itu karena Daud adalah raja pertempur, raja berperang. Dan dia tergeletak di bawah pohon mulberry itu sampai dia mendengar suara Tuhan di dedaunan yang berisik, yang pergi mendahului dia. Lalu dia pergi dengan keberanian sebab dia tahu bahwa Allah sudah pergi mendahului dia sehingga dia menang. Amin. Haleluya. Saudaraku, dengan kata lain, saudara juga harus berdoa supaya saudara bisa melihat seluk-beluknya Kristus di setiap saat. Karena pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya Dia menciptakan. Berarti seluruh pergerakan ini dioperasikan oleh Allah sendiri. Jadi saudara jangan gagal masuk ke dalam seluk-beluknya Tuhan untuk melihat pergerakan ini setiap saat. Dan jika saja kita mau melakukan hal itu, saudara-saudara,
mengetahui bahwa perang pasti terjadi, tapi kita harus menunggu sampai kita melihat tangan Tuhan pergi mendahului kita untuk membuat jalan. Haleluya. Ori. Baik. Nah, saya memperhatikan bagaimana gereja-gereja, ya, penginjilan itu mulai menyebar kemana-mana, dan kemudian kita akan mengambil misalnya, perhatikan ini, Paulus yang menjadi seorang misionaris besar bagi orang-orang kita, maksudnya bangsa kafir. Kita mendapati bahwa dia pergi kemana saja, Tuhan memimpin dia, dan dia mendirikan sebuah gereja, dan itu adalah suatu iman yang baru. Gereja-gereja di masa itu seperti di Asia Kecil, semuanya di seluruh Eropa, ya, mereka tidak mempercayai pesan itu. Dan ketika dia dulu harus mengkhotbahkan pesan itu, apa pesannya? Kan itunya pesannya Paulus, Kristus. Kemana pesannya? Kedua arah, bangsa kafir dan orang Israel. Yang orang Israel melepaskan mereka dari Taurat, tradisi, bangsa kafir, Injil melepaskan bangsa kafir dari penyembahan berhala. Amin. Perhatikan saudaraku. Dan yang dua ini terjadi di zaman ini, saudaraku. Oh, kok bisa kita teruskan? Ya, baik. Ya, pesan itu. Dan ketika dia dulu harus mengkhotbahkan pesan itu, dan banyak orang yang bertobat kepadanya, kemudian tidak ada seorang pun, perhatikan, jika ia meninggalkan orang-orang itu di dalam kondisi itu, mereka akan segera mengembara kembali kepada dewa-dewa berhala mereka. Siapa? Bangsa-bangsa kafir. Jadi saudaraku, maksudnya harus ada kesenambungan pekerjaannya Allah yang bisa dilihat, brother sister. Amin. Kalau tidak ada kesenambungannya, Paulus meninggalkan begitu saja, kan itu yang terjadi di Efesus. Saudaraku, ketika ada perkolakan, maka Paulus meninggalkan Efesus. Tapi Paulus berkata, apa yang dikatakan? Serigala akan masuk dan mencerai-beraikan kawanan ini. Kan dibilang dia itu. Karena tidak ada kesenambungannya, saudaraku. Baik, apa dikatakan di sini? Jika dia meninggalkan orang-orang itu di dalam kondisi itu, mereka akan segera mengembara kembali kepada dewa-dewa mereka, bangsa kafir, dan kembali kepada ajaran Judaisme, orang Israel. Dan apapun lagi, sebab tidak ada seorang pun yang mengajar mereka. Haleluya. Amin. Saya singgung hari Minggu itu tentang ajaran, brother sister. Haleluya. Orang-orang yang bertobat itu, mereka tidak ada tempat untuk pergi. Jadi Paulus mendirikan gereja-gereja di bagian-bagian negara yang berbeda, supaya ada gereja itu menjadi tempat kesenambungan mengajar mereka tentang firman Tuhan. Amin. Haleluya, saudaraku. Kemarin saya bilang, saudaraku, ajaran membuat orang bertahan. Kan begitu. Kalau tidak diajar, tidak bertahan. Tapi Branham bilang, survei membuktikan setiap zaman banyak orang Kristen datang ke gereja karena ditakut-takuti. Bukan karena diajari. Saya yakin saudara karena belajar, makanya saudara datang beribadah. Kalau karena ditakut-takuti sebentarnya itu. Contohnya, besok akan apa hujan datang. Rupanya besok enggak jadi hujan. Lalu dikatakan lagi, karena berita salah, maka besok akan hujan. Besoknya enggak hujan. Karena berita begini, besok 3 kali takut-takuti enggak jadi, enggak takut lagi orang. Udahlah. Tapi kalau saudara datang karena diajar, sebelum dasar dunia ada, aku sudah ada. Saudara diajar itu kan? Amin. Makanya dikatakan Yesaya tadi, saudaraku,
Sebelum dasar dunia ada, kita sudah diajar untuk tahu tentang hal itu. Haleluya. Supaya apa? Supaya kita teguh, berakar kepada firman Tuhan. Haleluya. Dan tidak terombang-ambing, saudaraku. Amin. Baik. Ya. Kita lihat kesinambungannya. Paragraf 28. Seperti di zamannya Irenaeus. Saudara tahu Irenaeus? Irenaeus di zaman gereja yang kedua. Dia melakukan hal yang sama. Martin melanjutkannya. Hal yang sama. Polikarpus melanjutkan hal yang sama. Terus di sepanjang zaman itu. Mereka sudah melakukan itu. Dan kemudian rasul dari gereja itu. Yaitu rasul itu adalah Paulus. Dan ketika Paulus meninggal, Yohanes mengambil alih gereja itu, Yohanes Pulau Patmos. Dan ketika Yohanes meninggal, Polikarpus yang mengambil alih. Ketika Polikarpus meninggal, Irenaeus yang mengambil alih. Dan terus Martin dan seterusnya. Supaya apa? Supaya gereja itu tetap ada dalam aturan seperti yang sudah disampaikan tadi. Amin. Haleluya. Amin. Itu makanya Tuhan berkata tentang waktu, tanggal tidak ditentukan. Kalau ditentukan tanggal, maka Irenaeus, Martinus, yang lain mereka tidak bakalan bertobat. Mereka tahu, ya udahlah, tunggulah, kita teruskan. Terus saja berlanjut seperti itu sampai gereja Katolik Rom menghancurkan segala sesuatunya dan membakar mereka dan mencerai beraikan mereka. Saudaraku, hari Minggu saya coba terangkan. Dan ulat pindahan memakan yang ini, dan ulat pelompat memakan yang itu, dan seterusnya memakan yang itu, dan memakan yang itu, sampai mereka melahapnya langsung ke tangkai. Nah, tetapi Allah telah berjanji untuk memulihkan kembali hal yang sama itu. Menegakkan aturan seperti Tuhan menciptakan langit dan bumi. Satu sama yang lain saling berkaitan. Haleluya. Tidak seperti si pengampak kayu tadi, saudaraku. Amin. Diambil kayu lalu dibikin. Ya udah di situ. Mau diambil orang, mau diapain, enggak peduli. Tapi kita mau seperti orang yang menjaga air itu. Memang bukan tugasku mengangkat ini, tapi saya jagalah. Haleluya. Nah, saudaraku, ya. Baik. Ya. Jadi kita perhatikan apa yang dikatakan Tuhan, saudaraku, di situ. Dan kita melihat ya bahwa di zaman ini Tuhan menyediakan jalan tersebut, saudaraku, dan supaya kita memang betul-betul berpaling kepada Kristus, saudaraku. Dan kita harus mempelajari seluk-beluknya Kristus di dalam perjalanan. Dan saudaraku, demikianlah di gerejanya Tuhan, hidup Tuhan sendiri, karena Tuhan adalah pemilik gereja sendiri. Saudaraku, berfirmanlah Tuhan, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ya, berarti saudaraku, ketika terang diciptakan, maka diciptakan yang ini, diciptakan yang itu, samuraraya bersaut-sahutan, dan semuanya saling mendukung. Dan kita harus mampu melihat itu semuanya yang saling mendukung tadi, saudaraku, untuk kita masuk ya di dalamnya. Allah melihat bahwa semuanya terang, ya terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap, saudaraku. Gelap itu, kalau kita melihat, saudaraku, Rasul Paulus berkata, hari sudah jauh malam, hampir pagi. Itu adalah untuk kita di zaman ini. Maksudnya malam gelap, saudaraku, ketika bangsa Israel, ketika Israel diinjak-injak oleh bangsa kafir, sampai waktu
waktu bangsa kafir selesai, maksudnya sampai jumlah yang terakhir di zaman kita terakhir ini masuk ke dalam kawanan itu, maka Israel diinjak oleh bangsa kafir. Itulah zaman kegelapan. Dan sampai yang menyebut dirinya Kristen bangsa kafir kembali kepada penyembahan berhala. Kan itu tadi yang dikatakan. Amin. Kok kembali kepada penyembahan berhala, saudaraku? Kita melihat di zaman ini, saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, banyak hal-hal yang masuk Trinitas, saudaraku, Natal yang masuk ke dalam gereja, semuanya berasal dari penyembahan berhala. Inilah menandakan bahwa waktu sudah tengah malam. Amin. Tapi ada terang. Makanya terang di waktu senja. Karena terang di tengah malam. Itu yang disebut terang di waktu senja. Apa tandanya tengah malam, saudaraku? Ketika bangsa Israel diinjak-injak oleh bangsa kafir, ketika yang menyebut dirinya Kristen dari bangsa kafir adalah Kristen, tapi ternyata adalah penyembah berhala. Haleluya, saudaraku. Ya, baik. Nah, saya benar-benar percaya dengan segenap hati. Dikatakan bahwa kita sedang hidup di hari-hari terakhir. Saya percaya di mana ya tidak terlalu banyak hal yang akan menentang hal ini. Apapun. Dan penafsiran saya bisa saja salah, perihal nas-nas kitab suci, bahwa Yesus tidak mungkin datang pada malam ini. Saya percaya bahwa apa yang sedikit saya tertinggal untuk digenapi, bisa saja digenapi sebelum terang pada waktu hari ini, dan saya akan melihat, dan mungkin saya salah mengenai waktu penggenapannya, tapi itu sudah mendekat, Saya percaya itu. Dengan kata lain, saudaraku berkata, tidak soal waktu penempatan, tapi saya berkata bahwa Tuhan akan datang. Amin. Haleluya. Tandanya bahwa pemulihan sudah dilaksanakan. Membawa gereja itu kepada aturan dan posisi yang benar. Supaya apa? Semua beroperasi sebagaimana Tuhan bekerja di dalam penciptaan. Haleluya. Pesan malam ini saya hanya membawa kita berpaling kepada Kristus. Supaya di semua ciptaannya kita lihat Kristus. Amin. Dan saya mau ingatkan saudara harus melihat seluk-beluknya Kristus di dalam diri kita. Di dalam keseharian kita masing-masing. Haleluya. Ya. Dan bagaimana Allah menciptakan bumi ini, pekerjaan yang sempurna, maka demikian dia melakukan pekerjaannya di dalam gerejanya yang sempurna, yang sudah Tuhan pulihkan di zaman ini. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita sekalian. Haleluya. Glory. Ya, mungkin hari Minggu bisa saya tuntaskan. Saudaraku berpaling kepada Kristus. Kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Ajarku Tuhan, kan jalan-jalanmu, berikanku hati yang teguh. Itu permohonan kami malam ini Tuhan. Mata kami bisa melihat seluk-beluk pekerjaan-Mu.
hanya kepada Kristus. Ajar aku Tuhan, kan jalan-jalan berikan ku hati yang teguh, takutkan nama-Mu, biarlah ku berjalan, biarlah ku berjalan dalam kebenaran, hati yang tiada terbagi, hati yang tiada takut akan Engkau. Mari kita puji Tuhan. Betapa berharganya kita di mata Tuhan yang membawa kita mengerti sebelum dasar dunia ada. Bagaimana pekerjaannya Tuhan, bagaimana seluk-beluk yang tidak kelihatan bisa mata kita menangkap melihat saat ini. Haleluya. Oh, bukan karena kita pintar, bukan karena kita menanam saham kepada Tuhan, bukan karena kita mempunyai keistimewaan dari orang-orang di dunia ini, tapi karena kita adalah benih di zaman ini. Haleluya, glory, haleluya. Kalau saudara bisa dibawa kepada sebelum dasar dunia ada, maka saudara bisa mengerti. Kalau kita bisa melihat Kristus bergerak di segala arah, Kristus bekerja di setiap ciptaannya. Haleluya. Bukankah kita adalah orang yang begitu istimewa di hadapan Dia? Ku berharga di mata-Mu, mulia dalam pandangan-Mu. Haleluya. Betapa kami berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, terpujilah Tuhan yang mengajar kami bisa mengerti sebelum dasar dunia ada. Haleluya. Terima kasih. Berharga di mata-Mu. Oh, haleluya. Dalam pandangan-Mu berharga
merasakan pujian ini malam ini. Betapa berharganya kita di mata Tuhan. Haleluya. Kalau kita dipanggil masuk ke gereja yang sudah Tuhan pulihkan, melakukan pekerjaannya satu sama lain, saling membutuhkan di zaman ini, dan Tuhan menjadi jenderal bintang 5 kita, Dia yang menjadi sang manajer kita. Dan betapa berharga kalau kita dipercayakan satu tugas, kalau dipercayakan melayani Dia, karena kita adalah mempelai wanitanya. Haleluya. Glory Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Betapa pujian kami saat ini berkata bahwa kami begitu berharga. Tuhan, kami mempunyai jenderal Kristus, kami mempunyai manajer Kristus, Tuhan Yesus, pekerjaan yang kudus dan mulia di dalam gereja lokalmu. Engkau percayakan kepada kami, Tuhan, itu adalah sesuatu kepercayaan yang begitu berharga bagi kami di zaman ini, Bapa. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, malam ini Engkau mengingatkan kami. Kami berpaling kepada Engkau setiap waktu Tuhan. Melihat Engkau bergerak di hadapan kami, supaya kami mengikuti dari belakang. Kami sadar dan kami sabar akan pekerjaan yang akan Engkau tunjukkan. Kami sabar akan peperangan yang akan Engkau perhadapkan dengan kami Tuhan, di setiap saat dan setiap waktu. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Betapa mulia Engkau memaparkan penciptaan bagi kami pada saat senja hari ini Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Bapa yang baik. Dan betapa mulia kami bisa menangkap akan hal itu Tuhan. Orang-orang kecil, orang-orang yang bodoh dari dunia ini, namun Engkau sudah peruntukkan untuk bisa mengerti akan Engkau sendiri, akan firman-Mu sendiri, karena kami adalah firman itu sendiri. Bapa yang baik di dalam surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau berikan bagi kami penjaga, Roh Kudus di dalam diri Nabi-Mu, menyampaikan pesan-Mu. Itulah Tuhan yang menjaga kami. Bapa yang baik di dalam surga, terima kasih sehingga kami tidak terputus dari gereja-Mu yang sempurna. Kami berkesinambungan terus dan terus. Haleluya Bapa yang baik di dalam surga. Terima kasih Tuhan buat mempelai wanita yang berkumpul malam ini di tempat ini dan di perhimpunan dimanapun berada. Tuhan Yesus, kami mau pulang dari tempat ini dengan membawa ajaran pewahyuan yang dari Engkau, membuat kami bertahan dan kuat sampai Tuhan berubah dimensi. Haleluya. Sampai ke batas waktu tersebut. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati kami semua yang ada di tempat ini. Makasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Wahyukan bagi kami pesan-Mu malam ini, akan kami bawa pulang ke tempat kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Kapanpun Engkau genapkan janji-Mu, kami siap sedia. Ketika kami tidur, bekerja, dimanapun kami berada, kami tetap siap sedia. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa dan permohonan kami. Berkati kami berfellowship, berkati kami pulang dari tempat ini ke tempat kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, glory. Bersama kita katakan amin. Haleluya. Kita angkat pujian, saudaraku. Bawaku ke ruang Maha Kudus. Bawaku. Haleluya, glory, amin. Bawaku lewat belantara ke dalam kudus. Lewat kita berfellowship satu sama yang lain. Ku mau lihat wajah-Mu.
benarkah ruang kudus sucilah, tapi ruang mahabub, oh Roh Kudusmu sendiri, hadiratmu yang perkasa, aku tak wana kasih. Tuhan tolonglah, oh berpaling kepada Kristus, bawaku ke ruang mahabubku, ku dengan rasa domba, bawaku ke ruang mahabubku, bersihkan kuduskan akan. Di pelataran Tuhan memberkati, brother sister, silakan duduk.